Pagi itu seperti biasa, Pak Slamet duduk di kursi kayu depan rumah, secangkir kopi hitam mengepul di tangan. Umurnya sudah lewat 70, tapi ritual ngopi tiap pagi dan sore tak pernah absen. Bagi Pak Slamet, kopi bukan sekadar minuman. Kopi adalah teman saat sepi, penghangat saat pagi masih basah embun. Ia bilang, kalau belum ngopi, rasanya kepala belum nyala. Kebiasaan ini bukan milik Pak Slamet saja. Hampir di seluruh pelosok negeri, kita bisa temukan lansia yang menjadikan kopi sebagai bagian dari rutinitas harian mereka. Sahabat sehat, mungkin Anda juga begitu. Di usia 60, 70, atau bahkan 80 tahun, minum kopi terasa seperti kenikmatan kecil yang sulit dilepas. Aromanya menenangkan, rasanya memberi semangat. Tapi tahukah Anda, justru karena terasa begitu biasa, banyak dari kita yang akhirnya menyepelekan dampak jangka panjang dari kopi. Kopi memang punya sisi baik. Ia bisa membantu meningkatkan fokus, memperbaiki mood, bahkan dipercaya membantu pencernaan. Tapi, ada sisi lain yang sering tak disadari, apalagi jika dikonsumsi rutin setiap hari, terlebih tanpa batasan. Apalagi tubuh lansia sudah tidak sekuat dulu dalam memproses kafein yang terkandung di dalamnya. Salah satu alasan kenapa kopi terasa aman, adalah karena efeknya tidak langsung muncul. Kita mungkin merasa segar sekarang, tapi tubuh pelan-pelan mengalami perubahan. Sayangnya, banyak orang tua tidak mengaitkan gejala seperti jantung berdebar, susah tidur, atau nyeri lambung dengan kebiasaan ngopi mereka. Di sisi lain, lingkungan sekitar juga kadang memperkuat kebiasaan ini. Bayangkan, di warung kopi, di teras rumah, atau saat kumpul keluarga, kopi selalu hadir. Bahkan saat kesehatan mulai menurun, banyak lansia yang tetap ngopi tanpa berpikir dua kali, karena merasa sudah jadi bagian hidup. Tapi sahabat sehat, inilah waktunya kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah kopi masih menjadi sahabat kita, atau diam-diam justru membawa bahaya? Beberapa penelitian medis menunjukkan bahwa metabolisme lansia terhadap kafein tidak secepat orang muda. Artinya, efek samping kafein bisa bertahan lebih lama di dalam tubuh, memperparah kondisi yang sudah ada sebelumnya seperti darah tinggi, gangguan tidur, bahkan osteoporosis. Apalagi jika kopi dikonsumsi dalam jumlah berlebihan dan tanpa memperhatikan waktu minumnya. Contohnya, minum kopi sore hari bisa membuat lansia susah tidur di malam hari. Atau ngopi saat perut kosong justru membuat lambung menjadi perih dan mual. Semua ini bukan hal sepele. Kalau dibiarkan terus-menerus, tubuh lansia bisa mengalami penurunan kesehatan secara perlahan tanpa disadari. Yang paling menyedihkan adalah ketika kondisi tubuh sudah mulai lemah, tapi penyebabnya tidak pernah disadari berasal dari secangkir kopi yang dianggap teman setia itu. Padahal bisa jadi, tubuh hanya butuh sedikit jeda, sedikit pengertian dari kita untuk mulai bijak terhadap kebiasaan ini. Nah, sahabat sehat, agar kita bisa menjaga kebiasaan ngopi tetap menyenangkan tanpa mengorbankan kesehatan, penting bagi kita mengenali apa saja bahaya tersembunyi dari kopi bagi lansia. Salah satu yang paling sering terjadi adalah gangguan tidur. Bukan sekadar susah tidur di malam hari, tapi tidur yang tidak nyenyak, tidak berkualitas, hingga akhirnya berdampak pada energi dan mood keesokan harinya. Dan ini baru bahaya yang pertama. Sahabat sehat, mungkin Anda pernah mengalami, malam terasa panjang, mata sudah terpejam, tapi pikiran terus berputar, tubuh gelisah, dan tidur tak kunjung datang. Anda mencoba memejamkan mata lebih keras, berharap bisa terlelap, tapi yang didapat hanya kegelisahan. Di pagi hari, tubuh terasa lemas, kepala berat, dan semangat seperti menguap entah kemana. Ini bukan sekadar susah tidur biasa. Ini adalah sinyal dari tubuh bahwa ada yang sedang tidak seimbang di dalam. Banyak lansia tidak menyadari bahwa minuman yang mereka konsumsi di pagi atau sore hari, yaitu kopi, masih punya efek panjang hingga malam. Kafein yang terkandung dalam secangkir kopi memang bisa memberikan rasa segar dan terjaga. Tapi pada lansia, metabolisme tubuh dalam menguraikan kafein tidak secepat waktu muda dulu. Artinya, efek menahan kantuk itu bisa bertahan berjam-jam lebih lama dari yang diperkirakan. Kita sering dengar, saya minum kopi jam 3 sore kok, masa malah masih kepikiran sih? Tapi justru itulah masalahnya. Pada usia lanjut, kemampuan hati untuk memproses kafein bisa melambat hingga 2 kali lipat. Jadi meskipun Anda ngopi jam 2 siang, bisa jadi jam 9 malam kafeinnya masih beredar di dalam tubuh, membuat otak tetap aktif, sulit rileks, dan akhirnya mengacaukan pola tidur. Efeknya bukan hanya sulit tidur. Tidur yang didapat pun menjadi tidak dalam, sering terbangun, atau hanya tidur sebentar-sebentar saja. Padahal,
kualitas tidur jauh lebih penting daripada durasinya. Tidur yang tidak berkualitas dapat berdampak besar terhadap imunitas, daya pikir, dan bahkan emosi lansia. Bayangkan, hanya karena ingin merasa segar sesaat, tubuh harus membayar mahal dengan malam yang gelisah dan hari esok yang berat. Studi dari Journal of Clinical Sleep Medicine menunjukkan bahwa konsumsi kafein bahkan 6 jam sebelum tidur bisa mengurangi total durasi tidur dan mengganggu gelombang tidur dalam, deep sleep, yang sangat penting bagi regenerasi sel tubuh. Efek ini diperparah jika lansia memiliki kondisi kesehatan tertentu, seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, atau gangguan pernapasan tidur seperti sleep apnea. Tidur yang buruk selama seminggu atau 2 minggu mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi jika berlangsung terus-menerus, dampaknya akan terasa nyata. Lansia jadi mudah lupa, mudah marah, sulit berkonsentrasi, hingga mempercepat proses penurunan fungsi otak. Banyak yang tidak menyadari bahwa semua itu bermula dari tidur yang terganggu, dan gangguan itu bisa berasal dari satu hal sederhana, kafein. Apalagi jika dikombinasikan dengan kebiasaan lain seperti tidur terlalu malam, sering terbangun untuk buang air kecil karena kopi juga bersifat diuretik, atau kebiasaan menatap layar TV atau ponsel di malam hari. Semua ini saling memperparah kondisi. Namun sahabat sehat, bukan berarti lansia harus langsung berhenti minum kopi. Yang perlu dilakukan adalah mengatur waktu dan jumlahnya. Misalnya, hindari konsumsi kopi setelah jam 12 siang. Gunakan jenis kopi dengan kadar kafein lebih rendah, seperti kopi Arabica, dan batasi hanya 1 cangkir kecil per hari. Selain itu, perhatikan juga apakah Anda benar-benar butuh kopi, atau hanya mengikuti kebiasaan saja. Tubuh kita selalu memberikan sinyal. Kalau sudah mulai sering sulit tidur, bangun dengan rasa lemas, atau siang hari merasa mengantuk terus-menerus, itu bisa jadi tanda bahwa tubuh meminta kita untuk mengurangi kafein. Satu hal yang perlu kita sadari bersama, tidur yang nyenyak adalah obat alami yang luar biasa. Dan jika kopi mulai mengganggu tidur Anda, maka kebiasaan itu bukan lagi teman, tapi musuh yang datang diam-diam. Dan sahabat sehat, gangguan tidur hanyalah satu dari sekian banyak bahaya tersembunyi dari kopi. Karena di balik secangkir kecil itu, ada juga ancaman serius terhadap detak jantung dan tekanan darah, yang bahkan bisa membahayakan nyawa jika tidak ditangani dengan bijak. Setelah tidur terganggu dan tubuh tidak mendapat cukup istirahat, efek selanjutnya dari konsumsi kopi mulai terasa lebih dalam. Bukan cuma rasa lelah di pagi hari, tapi jantung yang tiba-tiba berdebar, detaknya terasa tidak beraturan, dan kadang disertai rasa cemas tanpa sebab. Ini bukan hal sepele, sahabat sehat. Apalagi jika Anda sudah berusia di atas 60 tahun, kondisi ini bisa jadi tanda serius yang harus diwaspadai. Tubuh manusia dirancang bekerja dalam irama yang konsisten. Jantung berdetak dengan ritme yang teratur agar darah mengalir sempurna ke seluruh tubuh. Tapi saat kafein masuk ke sistem tubuh dalam jumlah berlebihan atau rutin setiap hari, sistem kerja jantung bisa terganggu. Kafein merangsang sistem saraf pusat untuk bekerja lebih cepat, dan ini membuat jantung ikut terpacu. Bagi sebagian anak muda, efek ini hanya terasa sebagai jantung deg-degan setelah minum kopi. Tapi bagi lansia, apalagi yang punya riwayat hipertensi, gangguan jantung, atau pernah mengalami stroke ringan, efeknya bisa jauh lebih membahayakan. Dalam banyak kasus, lansia yang sering merasa jantungnya berdetak tidak beraturan seringkali tidak menghubungkannya dengan kopi. Mereka menyangka itu karena usia atau aktivitas berat. Padahal, studi dari American Heart Association menemukan bahwa konsumsi kafein berlebih pada lansia meningkatkan risiko aritmia, yaitu gangguan irama jantung yang bisa menyebabkan pusing, sesak napas, bahkan kehilangan kesadaran. Kondisi seperti fibrilasi atrium, jenis aritmia paling umum pada lansia, bisa dipicu oleh kafein jika tidak dikendalikan. Detak jantung menjadi cepat dan tidak teratur, menyebabkan darah tidak terpompa dengan baik dan meningkatkan risiko pembekuan darah. Ini berbahaya karena bisa memicu serangan jantung atau stroke dalam sekejap. Tidak hanya itu, kafein juga memiliki efek menaikkan tekanan darah. Ini karena kafein membuat pembuluh darah menyempit sementara detak jantung meningkat. Kombinasi ini membuat tekanan dalam sistem peredaran darah melonjak. Dalam jangka panjang, tekanan darah tinggi merusak pembuluh darah, meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, dan penyakit ginjal. Yang bikin lebih berbahaya, tekanan darah tinggi sering tidak menimbulkan gejala nyata. Ia dijuluki silent killer, karena tahu-tahu sudah merusak organ vital tanpa disadari. Maka dari itu, lansia yang memiliki kebiasaan ngopi tapi jarang cek tekanan darah, sebenarnya sedang berjalan di atas garis bahaya yang tidak kelihatan.
Efek yang dirasakan bisa berbeda-beda. Ada yang merasa kepalanya berdenyut, pandangan sedikit buram, wajah terasa hangat, atau leher tegang. Ada juga yang hanya merasa cemas, mudah tersinggung, atau merasa detak jantung berbeda dari biasanya. Semua itu adalah sinyal. Dan ketika sinyal ini datang setelah ngopi, maka ada alasan kuat untuk mengevaluasi kebiasaan tersebut. Sahabat sehat, ini bukan soal melarang kopi, tapi soal menyadari batas. Kalau Anda punya riwayat darah tinggi atau masalah jantung, sebaiknya konsultasi ke dokter tentang batas aman konsumsi kafein harian. Bisa jadi tubuh Anda sudah cukup hanya dengan setengah cangkir kopi ringan di pagi hari, dan tak perlu lagi tambahan di sore hari. Beberapa lansia merasa lebih tenang setelah mengganti kopi biasa dengan kopi rendah kafein atau kopi herbal. Ada juga yang perlahan-lahan mengurangi takaran per hari dan menggantinya dengan minuman hangat lain yang tidak memicu tekanan darah. Tubuh tidak butuh kejutan setiap hari. Ia butuh stabilitas, ritme, dan keseimbangan. Detak jantung yang tidak teratur adalah cara tubuh berkata, ada yang salah. Dan jika suara itu datang setelah ngopi, sudah waktunya untuk mendengar lebih saksama. Karena sahabat sehat, jantung bukan sekadar mesin pompa. Ia adalah pusat kehidupan. Dan kalau kopi mulai mengusiknya, maka jangan ragu untuk memilih yang lebih bijak demi usia panjang yang lebih berkualitas. Tapi itu belum semua. Karena tubuh kita bukan cuma bicara lewat jantung dan tekanan darah. Ada satu bagian tubuh yang juga sering kena imbas, tapi sering dianggap sepele, perut. Dan ketika kopi mulai mengusik sistem pencernaan, maka efeknya bisa terasa dari mual ringan hingga perih di ulu hati yang membakar. Setelah jantung mulai sering berdebar dan tekanan darah terasa tak stabil, tubuh pun mulai memberi sinyal dari arah lain, perut. Sebuah rasa perih yang muncul tiba-tiba, kadang mual, kadang nyeri, kadang seperti ada api kecil yang menyala di bawah dada. Sahabat sehat, kalau ini mulai terasa setelah minum kopi, besar kemungkinan tubuh sedang memberitahu bahwa sistem pencernaan Anda sudah mulai terganggu. Kopi, terutama yang diminum dalam keadaan perut kosong, punya sifat asam yang cukup tinggi. Saat masuk lambung, kopi bisa merangsang produksi asam lambung berlebihan. Dan pada usia lanjut, lapisan lambung tidak sekuat dulu. Efeknya, asam lambung naik ke atas, dan muncullah gejala yang sangat tidak nyaman, perut mulas, mual, dada terasa panas seperti terbakar, atau bahkan muntah. Lansia yang punya riwayat MAC, tukak lambung, atau GERD, gastroesophageal reflux disease, akan jauh lebih rentan. Bahkan mereka yang tidak punya riwayat pun bisa perlahan-lahan mengalaminya karena pengaruh konsumsi kopi yang tidak dikendalikan. Dan parahnya lagi, gejala itu seringkali dianggap biasa saja, hanya masuk angin atau salah makan, padahal masalahnya lebih dalam. Coba diingat lagi, apakah pernah merasa perut perih setelah minum kopi di pagi hari tanpa sarapan? Atau merasa perih saat malam usai minum kopi sore? Itu tanda-tanda tubuh mulai menolak kebiasaan yang dulunya terasa nikmat. Dan jangan salah, jika ini dibiarkan terus-menerus, bisa merusak lapisan lambung secara permanen. Yang bikin semakin rumit, rasa perih akibat asam lambung seringkali menjalar ke dada dan disangka sebagai sakit jantung. Padahal bisa jadi itu adalah efek dari kafein yang memicu pelepasan asam secara berlebihan. Tubuh menjadi tidak nyaman, bahkan kadang muncul rasa sesak dan sulit menelan. Jika Anda pernah merasakan hal ini, penting untuk segera mengevaluasi pola minum kopi. Dalam kondisi normal, tubuh punya katup di antara lambung dan kerongkongan yang bertugas menahan agar asam tidak naik ke atas. Tapi pada banyak lansia, fungsi katup ini mulai melemah seiring usia. Ketika kopi masuk dan mendorong produksi asam, katup tidak mampu menahannya, dan asam pun naik ke tenggorokan. Inilah yang menyebabkan sensasi panas dan nyeri luar biasa. Bahkan kopi tanpa kafein pun tidak sepenuhnya aman. Karena meski kadar kafeinnya rendah, asam pada kopi tetap bisa memicu reaksi yang sama. Apalagi jika kopi diseduh terlalu pekat atau dicampur bahan lain seperti gula berlebih atau creamer, yang justru memperparah iritasi lambung. Sahabat sehat, kalau Anda pernah merasa mual, kehilangan nafsu makan, atau bahkan merasa begahanya karena satu cangkir kopi, itu tanda tubuh sedang meminta perhatian. Saat usia sudah lanjut, prioritas bukan lagi soal kenikmatan sementara, tapi kestabilan fungsi tubuh. Tidak ada salahnya mulai membatasi jumlah kopi per hari, atau mengatur waktu minum agar tidak berdekatan dengan waktu makan. Beberapa orang merasa lebih baik setelah mengganti kopi dengan teh herbal, air jahe, atau minuman hangat lain yang lebih ramah di lambung. Yang penting bukan hanya apa yang diminum, tapi kapan dan bagaimana cara meminumnya. Hindari kopi saat perut kosong,
Dan usahakan tidak ngopi di malam hari yang justru memperparah gangguan lambung sekaligus ganggu tidur. Jangan tunggu sampai asam lambung naik sampai ke tenggorokan dan membuat suara serak, dada panas, atau bahkan merusak gigi. Tubuh Anda butuh perut yang tenang, lambung yang tidak meradang, dan kenyamanan yang menyeluruh. Karena sahabat sehat, tubuh yang nyaman adalah dasar dari kebahagiaan harian. Dan kalau kopi mulai mencuri kenyamanan itu, sudah saatnya kita berpikir ulang. Namun bukan hanya lambung yang terganggu. Ada satu bagian tubuh lain yang sering tidak kita duga ikut terdampak, yaitu tulang. Dan bahayanya tidak muncul dalam semalam, melainkan perlahan, menggerogoti kekuatan dari dalam. Ketika tubuh terus-menerus memberi tanda dari perut yang perih, banyak yang memilih diam. Tapi tubuh tidak pernah diam. Saat bagian lambung mulai memanas, bagian lain diam-diam ikut terpengaruh. Dan salah satu yang paling terdampak, namun sering tak terdeteksi sejak awal, adalah tulang. Tulang memang tidak berteriak saat mengalami masalah. Ia tidak seperti lambung yang bisa perih atau jantung yang bisa berdebar. Tapi ia menyimpan kerusakan dalam diam. Dan kopi, bila dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus, bisa jadi salah satu pemicu utama mengapa kekuatan tulang mulai menurun, terutama di usia 60, 70, bahkan 80 tahun. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kafein dalam kopi bisa mengganggu penyerapan kalsium dalam tubuh. Saat kafein masuk, ia merangsang ginjal untuk membuang lebih banyak kalsium melalui urin. Artinya, tubuh kehilangan mineral penting yang seharusnya disimpan untuk memperkuat tulang. Lama-lama, cadangan kalsium dalam tubuh semakin menipis, dan tulang perlahan menjadi rapuh. Bayangkan sahabat sehat, kita sudah berusaha makan tahu, tempe, minum susu, bahkan konsumsi suplemen kalsium. Tapi di sisi lain, kopi yang diminum tiap hari malah mengikis apa yang sudah kita bangun. Ini seperti mengisi ember bocor. Sekuat apapun kita isi, kalau terus mengalir keluar, takkan pernah penuh. Yang lebih mengkhawatirkan, efek ini berlangsung perlahan. Tidak ada gejala langsung. Tapi tiba-tiba, ketika jatuh kecil saja, tulang pinggul bisa retak. Saat mengangkat ember air, tangan terasa nyeri tak wajar. Atau saat duduk terlalu lama, punggung terasa ngilu luar biasa. Semua itu bisa jadi tanda bahwa tulang sudah mulai kehilangan kekuatannya. Kondisi ini dikenal sebagai osteopenia atau lebih parah lagi osteoporosis, yaitu keadaan ketika tulang kehilangan massa dan menjadi keropos. Dan bila sudah terjadi, sangat sulit dibalikan. Bahkan risiko patah tulang akibat osteoporosis bisa meningkat drastis hanya karena jatuh kecil, yang seharusnya tidak berakibat fatal. Kopi bukan penyebab utama osteoporosis. Tapi ia bisa jadi pemicu ketika dikonsumsi berlebihan tanpa dibarengi asupan kalsium yang cukup. Apalagi pada lansia, tubuh secara alami memang sudah lebih sulit menyerap kalsium dari makanan. Maka, tambahan risiko dari kopi membuat kondisi tulang semakin tak terlindungi. Sahabat sehat, tidak sedikit lansia yang akhirnya harus berbaring lama hanya karena jatuh kecil di kamar mandi atau terpleset sedikit di dapur. Ketika dicek, ternyata tulangnya sudah terlalu rapuh. Dan saat ditanya soal kebiasaan, banyak dari mereka yang ternyata punya rutinitas minum kopi 2 hingga 3 kali sehari, tanpa pernah menyadari bahwa itu turut menyumbang pada lemahnya tulang mereka. Lalu, apakah kopi harus dihindari total? Tidak selalu. Yang terpenting adalah kendali. Jika Anda ingin tetap menikmati kopi, imbangi dengan asupan kalsium dan vitamin D yang cukup. Bisa dari susu rendah lemak, sayuran hijau, ikan kecil seperti teri, atau suplemen kalsium jika dianjurkan dokter. Selain itu, batasi kopi hanya 1 cangkir kecil per hari, hindari kopi instan yang sering mengandung bahan tambahan tidak sehat, dan jangan lupa tetap aktif bergerak. Karena tulang yang kuat bukan cuma dari apa yang kita makan, tapi juga dari aktivitas harian yang merangsang regenerasinya. Tubuh Anda, sahabat sehat, adalah aset yang paling berharga di usia ini. Jangan biarkan hal kecil seperti secangkir kopi menggerogotinya secara perlahan. Dengarkan tulang Anda, rawat ia dengan bijak, dan pastikan kebiasaan harian kita memberi manfaat, bukan justru melemahkan. Dan kalau tadi kita sudah bicara soal tulang, sekarang mari kita lihat bahaya kopi lain yang lebih halus, tapi tidak kalah serius, dehidrasi. Karena kopi bukan cuma mengganggu penyerapan nutrisi, tapi juga diam-diam membuat tubuh kekurangan cairan, sesuatu yang sangat krusial untuk lansia. Saat tulang mulai melemah karena kalsium perlahan hilang, ada satu hal lain yang sering terlupakan padahal sama bahayanya. Bukan dari zat gizi yang kurang, tapi dari cairan tubuh yang perlahan-lahan terkuras, membuat tubuh lemas, kulit kering,
bahkan tekanan darah bisa turun secara tiba-tiba. Dan ya, sahabat sehat, penyebabnya bisa berasal dari rutinitas ngopi yang tampak tak bersalah. Kopi memiliki sifat diuretik. Artinya, ia merangsang tubuh untuk buang air kecil lebih sering. Semakin sering buang air, semakin banyak cairan tubuh yang keluar. Dalam kondisi tertentu, ini mungkin tidak jadi masalah besar. Tapi bagi lansia, kehilangan cairan dalam jumlah sedikit saja bisa memberi dampak besar. Cepat haus, pusing, bibir kering, tubuh terasa ringan tapi melemah, bahkan bisa sampai pingsan. Yang membuat kondisi ini makin berisiko adalah karena banyak lansia tidak menyadari dirinya sedang mengalami dehidrasi ringan. Mereka hanya merasa sering kebelet buang air kecil, atau merasa lebih segar setelah minum kopi. Padahal yang terjadi, tubuh sedang kehilangan cairan lebih cepat daripada yang masuk. Dan saat itu terjadi terus-menerus. Hari demi hari, tubuh mulai menunjukkan tanda kelelahan tanpa sebab yang jelas. Coba sahabat sehat perhatikan, apakah setelah ngopi Anda jadi lebih sering ke kamar mandi? Atau merasa harus minum air putih lebih banyak untuk menetralisir efek kopi? Itu adalah bentuk kompensasi alami dari tubuh yang sedang berjuang menjaga keseimbangannya. Lansia seharusnya menjaga asupan cairan setiap hari dengan konsisten. Minimal 2 liter air putih per hari, atau sekitar 8 gelas. Tapi saat konsumsi kopi meningkat, kebutuhan itu otomatis bertambah. Karena tubuh perlu mengganti cairan yang hilang akibat efek diuretik dari kopi. Jika tidak terpenuhi, maka sistem tubuh mulai terganggu. Dari yang ringan seperti kulit rasa gatal, mulut kering, sampai yang berat seperti tekanan darah turun drastis dan gangguan fungsi ginjal. Beberapa orang bahkan merasa lebih lemas justru setelah minum kopi. Bukan karena kafeinnya kurang kuat, tapi karena tubuhnya sedang kehilangan cairan dalam jumlah besar. Apalagi jika minum kopi saat cuaca panas, atau setelah aktivitas fisik seperti jalan pagi. Keringat keluar, cairan keluar lewat urin, tapi tidak ada cukup air yang masuk kembali. Kondisi ini juga memperburuk sirkulasi darah, karena darah menjadi lebih kental saat tubuh kekurangan cairan. Akibatnya, jantung harus bekerja lebih keras memompa darah ke seluruh tubuh, dan itu bisa memperberat kondisi jantung yang sudah lelah karena usia. Maka, efeknya tidak hanya membuat tubuh lemas, tapi juga memperbesar risiko serangan jantung dan stroke pada lansia. Sahabat sehat, jangan menunggu sampai tubuh memberi sinyal keras, seperti bibir pecah-pecah, kulit kering berlebihan, atau kepala terasa ringan saat bangun dari duduk. Semua itu tanda bahwa tubuh sedang kekurangan cairan dan tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari kebiasaan harian. Jika Anda tetap ingin menikmati kopi, pastikan asupan air putih Anda seimbang, bahkan lebih banyak. Untuk setiap cangkir kopi yang diminum, imbangi dengan 1 atau 2 gelas air putih. Jangan hanya mengandalkan rasa haus sebagai penanda kebutuhan minum. Karena saat rasa haus muncul, itu artinya tubuh sudah mengalami kekurangan cairan beberapa persen. Dan ingat, cairan yang dibutuhkan tubuh bukan hanya untuk menghilangkan haus, tapi untuk melumasi sendi, membantu proses pencernaan, menjaga suhu tubuh, dan membantu kerja ginjal yang setiap hari menyaring darah kita. Kopi boleh tetap dinikmati, tapi tidak boleh menjadi alasan tubuh terus-menerus kehilangan cairan. Karena jika itu terus dibiarkan, maka bukan hanya tenaga yang terkuras, tapi kualitas hidup pun bisa ikut menurun. Sahabat sehat, tubuh kita bukan hanya soal rasa nikmat sesaat, tapi tentang menjaga agar setiap fungsi berjalan harmonis. Dan kopi, jika dikonsumsi tanpa kendali, bisa diam-diam merusak keseimbangan itu, satu tegukan demi tegukan. Kini, kita sudah mengenali 5 bahaya besar kopi yang sering diabaikan para lansia. Bukan untuk membuat takut, tapi agar kita lebih bijak dan paham cara menikmati kopi tanpa harus mengorbankan kesehatan. Sehat yang kami cintai, ada satu hal penting yang mungkin jarang dibicarakan orang, tapi selalu diam-diam kita rasakan seiring bertambahnya usia. Tubuh tidak lagi sama seperti dulu. Dulu mungkin kita bisa begadang, makan sembarangan, ngopi 3 cangkir sehari tanpa rasa perih. Tapi sekarang tubuh kita menjadi lebih peka. Dan justru itulah tanda bahwa tubuh sedang meminta kita untuk memperlambat, untuk memeluknya lebih lembut. Banyak dari kita sering merasa bersalah saat harus mengubah kebiasaan. Takut dianggap lemah, takut dianggap manja, takut dibilang, dulu kuat kok, sekarang kenapa jadi lembek? Padahal bukan begitu. Memilih menjaga tubuh bukanlah kelemahan. Itu adalah bentuk keberanian tertinggi, karena artinya kita berani memilih diri sendiri. Tidak sedikit orang tua yang menyembunyikan rasa sakitnya. Diam-diam meringis karena lambung perih,
Menahan diri tidak cerita karena takut menyusahkan anak, atau menganggap gangguan jantungnya cuma kecapean biasa. Tapi tubuh tidak bisa dibohongi. Ia akan terus berbicara lewat rasa tidak nyaman, lewat detakan yang tak beraturan, lewat lemas yang tiba-tiba, lewat tidur yang tak tenang. Dan di balik semua itu, kopi yang terasa ringan bisa jadi menjadi bagian dari sebabnya. Bukan berarti kita harus menjadi musuh bagi kopi. Tapi marilah kita mulai berdamai. Biarkan kopi tetap ada, tapi dengan cara yang lebih penuh cinta. Cinta terhadap tubuh yang sudah membawa kita sejauh ini. Cinta terhadap usia yang sudah memberi kita banyak pelajaran. Cinta terhadap diri kita sendiri yang masih ingin menjalani hari-hari dengan kepala tegak dan langkah mantap. Sahabat sehat, kita tidak bisa mengulang masa muda. Tapi kita bisa membuat masa tua jadi lebih indah. Dengan tidur yang nyenyak, jantung yang tenang, lambung yang damai, tulang yang kuat, dan tubuh yang cukup cairan. Dan semua itu bisa dimulai dari keputusan sederhana, mengatur kapan dan seberapa banyak kopi yang masuk ke tubuh ini. Ingatlah, hidup bukan soal cepat atau lambat, tapi tentang bagaimana kita bisa tetap merasa utuh, tetap merasa cukup, dan tetap bisa hadir di tengah keluarga yang mencintai kita. Anak-anak ingin kita tetap sehat. Cucu-cucu ingin melihat kita tersenyum dan bisa memeluk mereka tanpa rasa sakit di punggung atau dada. Maka mulai hari ini, yuk kita hadiahkan tubuh kita dengan sesuatu yang lebih baik. Mungkin satu hari tanpa kopi. Mungkin satu malam dengan tidur lebih pulas. Mungkin satu pagi dengan air hangat dan udara segar, tanpa kafein. Coba rasakan bedanya. Coba beri ruang untuk tubuh menyapa kita kembali, dalam kondisi yang lebih damai. Karena tubuh kita tidak meminta banyak. Ia hanya butuh didengarkan, dijaga, dan dihargai. Dan usia tua bukan penghalang untuk menjadi lebih sehat. Justru di usia inilah kita bisa menikmati hidup dengan cara yang lebih pelan, lebih sadar, dan lebih membahagiakan. Terima kasih, sahabat sehat, karena sudah hadir bersama kami hingga detik ini. Semoga setiap informasi yang kami sampaikan hari ini bisa menjadi teman baru, menjadi pengingat hangat, dan menjadi pintu kecil menuju perubahan besar yang akan membuat hari-hari Anda terasa lebih ringan dan bermakna. Dan semoga esok pagi, jika Anda ingin minum kopi, Anda akan melakukannya bukan karena kebiasaan lama, tapi karena sudah mengenal tubuh sendiri lebih dalam. Sampai jumpa di video-video penuh makna berikutnya. Jaga diri, rawat tubuh, sayangi hidup. Kadang kita lupa bahwa tubuh ini sudah begitu lama menemani kita, bertahun-tahun bekerja tanpa henti, membawa kita melewati hari-hari sulit, menjalani suka dan duka, berdiri tegak meski sering tidak diberi cukup perhatian. Kita paksa ia bangun pagi meski kurang tidur, kita isi dengan makanan sembarangan, kita diamkan saat ia sakit. Dan tetap saja, ia berusaha bertahan. Bertahan untuk tetap bisa bangkit lagi esok harinya. Kini, ketika usia sudah tak lagi muda, tubuh kita tak lagi meminta kekuatan. Ia hanya minta dimengerti. Kopi hanyalah salah satu dari sekian banyak kebiasaan kecil yang sering kita anggap tak berdampak. Tapi di dalam tubuh yang menua, yang perlahan melemah, yang tak lagi sefleksibel dulu, hal kecil bisa membawa perubahan besar. Satu cangkir terlalu sore bisa membuat malam jadi tak tenang. Satu tegukan saat perut kosong bisa memicu lambung berontak. Satu kebiasaan yang terus berulang bisa diam-diam menggerogoti ketenangan tubuh yang selama ini setia. Dan seringkali, semua itu baru kita sadari saat tubuh benar-benar mulai bicara dengan suara keras. Ketika tidur tak lagi pulas, ketika badan terasa lemas terus, atau saat dokter berkata, "Bapak harus mulai kurangi kopi." Ya. Tapi kenapa harus menunggu sampai sejauh itu? Mengapa tidak sekarang saja? Saat tubuh belum benar-benar roboh, saat semangat masih menyala, saat langkah masih bisa mantap, kita mulai dengarkan perlahan suara dari dalam? Mungkin Anda masih merasa kuat. Mungkin Anda berpikir, "Saya sudah puluhan tahun ngopi dan baik-baik saja." Tapi ketahuilah, banyak kerusakan dalam tubuh tidak terjadi dalam satu malam. Ia berjalan pelan. Sangat pelan. Seperti tetesan air yang mengikis batu, tanpa suara, tanpa gejala, tanpa alarm. Dan tahu-tahu, tubuh tak lagi seperti dulu. Justru karena kita sudah melewati banyak hal dalam hidup, saatnya kita beri hadiah kecil kepada diri sendiri. Hadiah berupa perhatian. Hadiah berupa kebiasaan baru. Hadiah berupa waktu tidur yang lebih tenang. Hadiah berupa tubuh yang terasa ringan dan segar saat bangun pagi. Hadiah berupa tulang yang masih kuat untuk berjalan di pagi hari, mendampingi cucu, atau sekadar menyapu halaman rumah. Sahabat sehat, usia bukan penghalang untuk mulai berubah.
Malah justru, usia adalah alasan paling kuat untuk kita lebih lembut terhadap diri sendiri. Karena sekarang bukan saatnya kita bersaing, tapi saatnya kita menikmati, meresapi, dan memaknai. Bukan lagi tentang kecepatan, tapi tentang ketenangan. Bukan lagi tentang seberapa banyak yang kita capai, tapi seberapa nyaman kita menjalani. Dan jika itu semua bisa kita mulai hanya dari mengubah cara kita meminum kopi, maka kenapa tidak? Tak perlu berhenti total. Tak perlu berubah drastis. Cukup satu perubahan kecil, satu langkah pelan. Karena perubahan yang pelan, jika dilakukan dengan kesadaran, akan terasa jauh lebih besar daripada perubahan yang dipaksakan. Hari ini mungkin Anda masih minum kopi 2 kali. Besok bisa coba 1 kali. Minggu depan mungkin bisa pagi saja. Lalu minggu selanjutnya, mungkin Anda bisa menikmati pagi dengan air hangat dan sinar matahari. Tubuh Anda akan merasakan bedanya. Anda akan merasakan bedanya. Dan hidup pun akan terasa lebih tenang. Kami percaya, setiap orang tua punya kekuatan luar biasa dalam dirinya. Kekuatan untuk bertahan. Kekuatan untuk mencintai. Dan juga, kekuatan untuk berubah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Terima kasih sudah membuka hati, membuka pikiran, dan membiarkan narasi ini singgah barang sejenak dalam hidup Anda. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa menjadi awal dari hari-hari yang lebih sehat, lebih damai, dan lebih bermakna. Kami doakan, tubuh Anda selalu diberi ketenangan, pikiran Anda selalu diberi kejernihan, dan hari-hari Anda selalu diberi kehangatan. Bersama atau tanpa kopi, hidup Anda tetap berharga. Sampai ketemu lagi, sahabat sehat.